Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir dengan NIM 2210 4161 10008. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kartografi. Kartografi merupakan ilmu tentang teknik pembuatan peta. Secara umum, kartografi terbagi menjadi dua, yaitu kartografi umum dan kartografi tematik. Kartografi umum merujuk pada pembuatan peta yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. Contohnya, seperti peta di atlas, peta Google Maps, dan lain-lain. Sementara kartografi tematik merupakan pembuatan peta dengan tema yang lebih spesifik dan diperuntukkan bagi kelompok orang yang lebih spesifik pula. Contohnya seperti peta kepadatan penduduk, peta suhu, peta curah hujan, peta aliran air, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu peta. Peta adalah gambaran dari permukaan bumi dengan ukuran yang lebih kecil, biasanya dengan skala tertentu, dan digambarkan di atas bidang datar dalam bentuk simbol-simbol yang sifatnya selektif serta melalui suatu sistem proyeksi tertentu. Adapun kriteria peta yaitu peta berisikan suatu informasi. Kemudian informasi itu ditampilkan dalam bentuk gambar. Kemudian bertujuan untuk memberikan informasi yang ditampilkan dalam bentuk gambar tadi kepada pengguna peta atau pembacanya. Adapun fungsi peta yaitu untuk menunjukkan posisi atau lokasi relatif, memperlihatkan ukuran dan skala tertentu, memperlihatkan bentuk sehingga dimensi dapat terlihat dalam peta, dan mengumpulkan dan menyeleksi data dari suatu daerah atau ruang dan menyajikannya di atas peta. Adapun syarat-syarat peta yaitu arah pada peta harus benar, jarak pada peta harus sesuai dengan skala, bentuk peta harus menyerupai yang sesungguhnya, luas peta harus tepat, dan menyertai legenda peta untuk menjelaskan keadaan. Kemudian peta itu secara umum terbagi menjadi dua, yaitu peta umum dan peta tematik. Peta umum adalah jenis peta yang menggambarkan kenampakan bumi, baik fenomena alam ataupun budaya. Peta umum ini ada tiga jenis, yaitu peta topografi. Peta topografi ini adalah jenis peta yang menggambarkan permukaan bumi lengkap dengan reliefnya. Yang kedua yaitu peta korografi. Peta korografi ini adalah jenis peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang sifatnya umum dan biasanya berskala sedang. Yang ketiga, peta dunia atau peta geografi. Peta dunia ini adalah jenis peta umum yang berskala sangat kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Peta tematik atau peta khusus adalah jenis peta yang menggambarkan informasi dengan tema tertentu, misalnya seperti peta geologi, peta suhu, peta kepadatan penduduk, dan lain-lain. Adapun unsur dan komponen pada peta yaitu judul peta, skala peta, garis lintang, garis bujur, petunjuk arah, peta inset, simbol peta, legenda, warna peta, lembaga pembuat, tahun pembuatan, dan keterangan sistem proyeksi peta. Judul peta merupakan cerminan isi pokok peta yang ditampilkan. Adapun
Simbol skala peta adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Kemudian ada garis lintang adalah garis imajiner yang melintang terhadap sumbu dari barat ke timur. Sementara garis bujur adalah garis imajiner yang membujur dari utara ke selatan. Kemudian ada tanda orientasi atau petunjuk arah adalah diagram arah mata angin dan biasanya hanya menunjukkan ke arah utara. Kemudian ada peta insert. Peta insert adalah gambar peta yang tercantum di luar peta utama tetapi masih termasuk di dalam garis tepi peta. Kemudian ada simbol peta. Simbol peta adalah simbol yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu pada peta. Kemudian ada legenda. Legenda ini adalah kumpulan keterangan tentang simbol-simbol pada peta. Kemudian ada warna peta. Warna peta merupakan informasi warna pada peta. Contoh, pada peta geografi, warna hijau menggambarkan dataran rendah, warna kuning menggambarkan dataran tinggi. Semakin gelap warnanya, maka semakin rendah dataran tersebut. Sebaliknya, semakin cerah warnanya, maka semakin tinggi dataran tersebut. Kemudian ada lembaga pembuat peta. Nah, lembaga pembuat peta ini mencangkup informasi tentang instansi yang mengeluarkan peta tersebut. Kemudian ada tahun pembuat. Tahun pembuat ini menunjukkan waktu dibuatnya peta tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu ada keterangan sistem proyeksi, yaitu keterangan sistem proyeksi apa yang digunakan. Generalisasi peta. Generalisasi peta adalah proses penyederhanaan peta dengan tetap mempertahankan ciri atau karakteristik utama dari peta. Adapun tujuan generalisasi pada peta yaitu untuk mengurangi kompleksitas peta atau database, mengurangi akurasi spasial data peta, menjaga keakuratan atribut data peta, menjaga kualitas estetika peta, mempertahankan hierarki logis elemen peta, dan secara konsisten menerapkan aturan generalisasi. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses generalisasi peta adalah 1. Tujuan peta dan penggunaannya. Generalisasi menyebabkan kerugian informasi, maka esensi dan peta asli harus dijaga. Hal ini merupakan implikasi mempertahankan akurasi. Geometris dan atributnya, serta kualitas estetika peta. Hasilnya berbeda disesuaikan dengan penggunaannya. Misal, peta untuk atlas referensi dan atlas sekolah akan memiliki informasi yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu besarnya reduksi skala. Semakin besar reduksi skala, maka generalisasi pun lebih banyak terjadi dan semakin banyak informasi peta yang hilang. Yang terakhir yaitu faktor teknis dan manusia. Faktor-faktor teknis meliputi ukuran dan resolusi monitor, juga mengenai algoritma apa yang paling baik dilakukan untuk generalisasi pada sebuah peta. Faktor manusia berpengaruh terutama mengenai subjektivitasnya. Proses generalisasi setiap ahli kartografer akan menghasilkan peta yang berbeda meskipun dilakukan untuk tujuan yang sama pada reduksi skala yang sama. Selanjutnya yaitu proyeksi peta. Proyeksi peta adalah teknik pemindahan peta dari bentuk lekung bumi ke bidang datar.
Kemudian distorsi pada peta. Distorsi adalah perubahan suatu hasil pengukuran terhadap bentuk aslinya. Dalam memproyeksikan peta, maka akan menyebabkan distorsi pada aspek-aspek geometri permukaan bumi, yaitu distorsi jarak, arah, bentuk, dan skala. Yang terakhir yaitu macam-macam proyeksi peta. Macam-macam proyeksi peta ini ada yang berdasarkan bidang proyeksi dan ada pula yang berdasarkan kedudukan sumbu simetri. Berdasarkan bidang proyeksi ada 3, yaitu proyeksi azimutal, proyeksi kerucut, dan proyeksi silinder. Proyeksi azimutal adalah proyeksi peta yang memakai bidang datar sebagai proyeksinya. Sementara proyeksi kerucut adalah proyeksi peta menggunakan bentuk kerucut sebagai bidang proyeksinya. Dan yang ketiga yaitu proyeksi silinder adalah proyeksi peta menggunakan bentuk silinder sebagai bidang proyeksinya. Adapun berdasarkan kedudukan sumbu, yaitu ada proyeksi normal, proyeksi miring, dan proyeksi transversal. Proyeksi normal merupakan proyeksi peta berdasarkan garis karakteristik bidang proyeksi berhimpitan dengan sumbu bola bumi. Sedangkan proyeksi miring, yaitu garis karakteristik bidang proyeksinya membentuk sudut lancip dengan sumbu bola bumi. Dan yang terakhir, proyeksi transversal, yaitu garis karakteristik bidang proyeksi berpotongan tegak lurus dengan sumbu bola bumi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.